Tuh, 2, 3. Yo men, balik lagi bareng gua Gandhi di channel GRK 95. Men, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Men, setelah kurang lebih 2 mingguan gua nggak bikin konten, gua nggak upload video men. Gimana ya? Karena ada beberapa hal, ada beberapa kesibukan yang membuat gua belum upload lagi, belum bikin lagi video. Namun kali ini gue sedang berada di kota Kuningan men, di Linggarjati, dan seperti biasa gue mendatangi sebuah tempat terbengkalai. Kali ini gue mendatangi sebuah kolam renang atau waterpark di daerah Linggarjati Kuningan. Nah, seperti ini dia penampakannya men. Ada waterboomnya, ada kolam-kolamnya, dan ada beberapa cottage atau tempat penginapan. Tuh, gua masuk dari sini tadi men, dan gua udah izin dulu ke penjaga di sana. Informasi yang gua dapat, ini ditinggalkan karena habis kontrak. Jadi dulunya itu tempat ini dikontrak oleh perorangan, namun habis kontrak dan nggak dilanjut lagi men. Lalu sekarang diambil alih oleh pemerintahan desa setempat. Wow, ini luas banget sih men. Di sebelah kanan sini kolam renangnya dan ada waterboomnya juga, dan di sebelah kiri sini ada beberapa bangunan-bangunan. Ya, menurut informasi bangunan-bangunan ini adalah dulunya bekas penginapan atau cottage men. Di atasnya sana ada bangunan gedung aulanya juga. Oh, entah kenapa men, gua suka banget mendatangi waterpark, kolam renang yang terbengkalai. Karena entah kenapa men, beda aja gitu ngelihat sebuah objek wisata yang udah terbengkalai. Tuh men, ini beberapa bagian udah nggak ada atapnya. Tuh, udah ditumpuk-tumpuk kayak gini nih si kerangka atasnya ini. Oh, mulai dari mana dulu nih men? Mending dari cottage-nya dulu atau dari waterboomnya men? Sepertinya gua akan memulai dari aula sana men. Wah, ini terik matahari jam 12 siang. Dan kalau misalkan memungkinkan untuk gua malam-malam kesini lagi, gua akan explore versi malamnya men. Sayangnya nih pohon beringin ini udah ditebang. Tuh, udah tinggal setengah badannya aja men. Ya, karena menurut informasi yang gua dapat, di pohon beringin ini terdapat sesuatu yang dimitoskan atau diceritakan oleh warga sangat-sangat angker men, dan penuh drama ketika menebang pohon ini. Ini gede banget sih men, seriusan. Assalamualaikum. Nah, ini gede banget dan perlu usaha yang cukup lama untuk menebang pohon ini, karena butuh ritual khusus untuk memindahkan penghuni di pohon ini agar pohon ini bisa ditebang men. Wallahu a'lam bishawab, tapi itu informasi yang gue dapatkan. Mungkin penghuninya ini dulu dipindahkan dan sekarang tinggal di bangunan kosong di sekeliling tempat wisata terbengkalai ini men. Nah, oke, mungkin itu sebatas sekilas cerita mengenai pohon beringin ini, dan kita akan lanjut. Gua akan ajak kalian ke aula atas sana men. Di sana ada bangunan aula tuh, dan karena ini udah diambil alih oleh pemerintahan setempat, sekarang udah ada pelangnya, tanah ini milik negara. Dari sekitar tahun 2019-an kalau nggak salah ini terbengkalai. Ya berarti udah sekitar 1, 2, 4 tahunan, 4, 5 tahunan tempat ini ditinggalkan dan terbengkalai men. Nah, sekarang gua berada di bangunan aulanya. Assalamualaikum.
Oh, wow. Dimanapun tempat berengkalai, dimanapun tempat dimanapun tempat terbengkalai, itu pasti ada kelelawar tuh. Ada beberapa titik kotoran kelelawar. Sebelah sini ada toilet. Ngos-ngosan juga lumayan sih. Naik tangganya nih bikin gua ngos-ngosan. Nah, itu nampak dari sini men perosotannya. Apakah gua harus kembali menaiki perosotan itu? Setiap gua main ke waterpark atau waterboom terbengkalai, gua selalu ingin menaiki waterboomnya anjir. Dasar masa kecil kurang bahagia. Oke, kita akan coba untuk ke area belakangnya men. Tuh. Dan sorry kalau misalkan ada bising suara musik di atas sana, karena di atas sana tempat wisata men. Tempat wisata kayak kolam renang kayak gitu, cuman ada live musiknya. Oh, ini nampak belakangnya men. Nah, ini sepertinya nih yang diceritakan warga kalau ini dulunya bekas penginapan atau cottage men. Lagunya jatuh tak tertahankan. Oh, ada nomor-nomornya men, 34, 35, dan sepertinya ini terkunci. Oh, beberapa cottage di sini ada yang masih utuh, tapi beberapa sih gua lihat ini semuanya masih pada utuh men. Ada patung badaknya juga nih. Tuh. Tanpa oh, becek Tuh. Oh, tuh ada yang naik sepeda tuh. Belakangnya ini tempat wisata men. Tuh. Di atas sana. Tuh. Ada tuh. Ada yang lagi naik sepeda digantung tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan kan tuh? Ada yang naik sepeda digantung. Nah, jadi tadi gua masuk dari sana men. Ketika gua ingin masuk lagi ke sana, di sininya dipagar. Jadi gua harus kembali muter ke aula tadi, atau mungkin bisa lewat sini men. Oh, ada pintu yang udah kebuka nih. Ini salah satu tempat penginapan kayak tadi nih, tapi ini pintunya terbuka. Gelap Oke. Assalamualaikum. Oh, jadi kayak gini men dalamnya tuh. Toilet kayak ini buat bekas kamar dulunya, dan ini ruang tengahnya nih. Gak banyak yang bisa gua explore dari bangunan penginapan atau cottage-nya yang di belakang sana. So, gua lanjut aja ke kolam renangnya men, ke waterboomnya yang di depan sana men. Tuh, jadi kayak gini. Untuk kolam renangnya lumayan luas dan sangat dalam anjir tuh, sekitar 2 meteran nih pojok sininya nih. Oh, gua harus naik lewat jendela ini. Panas anjir. Ini bener-bener terik matahari, bener-bener lagi di atas ubun-ubun nih men. Panas banget. Sayangnya airnya udah bener-bener ini sih udah kering, apalagi yang di sebelah sana udah kering. Cuman sisa dikit lagi nih, kalau misalkan ini masih terisi tinggi nih, ini bisa renang kayaknya gue kesini men. Kita lanjut. Dan di sini ada ruang ganti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap aing ke bawah center. Assalamualaikum. Dinding-dindingnya nih men udah mulai miring-miring. Ngeri nih kalau ketiban ini nih. Di sini ada ruang ganti. Iya, ruang ganti ini men, yang nggak terlalu besar. Lanjut lagi. Sepertinya gua harus naik nih. Iya enggak nih? Iya apa iya nih, gua harus naik ke sini nih kayaknya nih. Cukup
menyenangkan juga nih jalan dari atas sampai ke bawah sana nih. Nah, di sini ada toiletnya. Toilet. Men, entah kenapa gue itu kalau masuk ke waterpark atau masuk ke tempat wisata terbengkalai kurang afdol aja gitu men. Kalau misalkan gua nggak berjalan di prosotan-prosotannya. Seriusan. Mudah-mudahan ini masih cukup kuat untuk gua naikin nih. Soalnya ini tinggi banget anjir. Ini sekitar berapa meter nih tuh? Adalah kayaknya 15 meteran men. Lumayan juga nih. Ini sebenarnya ngeri-ngeri gimana gitu. Tuh. Ini juga udah ada bunyi-bunyian nih pas. Tuh. Ngeri anjir. Wah. Ini dia men. Prosotan waterpark Linggarjati yang udah terbengkalai. Tuh, sebelah sana ada beberapa bangunan lagi men. Nanti beres dari sini gua akan coba ke sana. Seperti inilah nampak di atasnya men. Enggak terlalu besar tapi enggak kecil juga. Lumayan lah karena di sananya ada penginapan-penginapan. Tuh, ada orang yang lagi nyari rumput juga tuh. Dan gua tepat berada di atas waterboomnya ini men. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuat enggak ya kira-kira ya? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kuat kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Bunyi-bunyinya itu loh men. Anjir. Ini tinggi loh. Seriusan. Ini tinggi loh men. Roroncodan Turki anjir. Tuh. Men. Iya rada ngeleper tur men. Dengkul agak geter-geter anjir. Dengkul agak geter-geter itu lagi viral men. Seriusan. Ini dengkul agak geter-geter men. Baru seperempat jalannya nih. Tuh. Baru seperempat jalannya udah agak geter-geter nih karena ini bener-bener tinggi anjir. Seriusan men. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan tuh gua sambil pegangan dan gua menapaki prosotannya pas di bagian tengahnya men. Karena bagian tengahnya ini terdapat besi yang panjang, jadi kalaupun nggak gebros nih gua pas di besinya. Tapi kayaknya nggak ngegebros men. Ini tinggi banget anjir. Ini kalau misalkan ada airnya nih, kalau misalkan di atas masa ada airnya nih, nggak menutup kemungkinan untuk gua main prosotan ini men. Tapi karena udah nggak ada airnya ya, seperti biasa kemanapun gua mendatangi waterpark atau waterboom terbengkalai, gua wajib untuk menaiki atau berjalan di atasnya men. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada juga tuh prosotannya, jadi nggak hanya ini men, ada dua tuh atas sana. So kita coba menuruni dulu yang ini men. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana kalau misalkan gua lari nih? Lumayan anjir tuh, lumayan tinggi men. Tuh, 2, 3. Anjing capek. Aduh, men. Kolam renang terbengkalai, waterboom terbengkalai. Kenapa ditinggalin itu men? Kalau misalkan gua punya modal nih, gua kontrak, gua aktifin lagi nih kolam renang. Rame anjir, seru. Capek men. Ini ada satu lagi nih prosotannya nih. Tuh, ini ada satu lagi nih. Tapi kebayang nih kalau misalkan bener-bener berdekatan nih si bibir prosotannya ini, yang satu dengan yang lainnya nih. Kalau bener-bener dekat aja, bareng-bareng kan turun, bisa tubrukan men. Lanjut lah. Di sini masih ada air ngalir. Kalau misalkan ini keramik-keramiknya masih utuh aja, nggak retak-retak, nggak bocor, kolam ini masih bisa lah untuk di tanamin ikan mah. Lumayan tinggi anjir naiknya men. Untung ada tangga nih. Ini bibir
kolamnya aja udah pas setinggi gua nih. Apalagi yang pojok sana, men. Ini bener-bener tinggi sih. Ripuh kalau misalkan gua yang nggak bisa renang nih. Renang di sini udahlah. Ikan lalap. Harus naik tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya udah nggak bisa, Wah, ngeri men, ngeri. Aduh, harus ngajlang dulu nih mah. Lumayan juga seru, Naik dari sana, jalan, lari, jeleng nyampe di sini. Oke, kita lanjut ke bagian area bangunan sebelah waterboomnya ini, men. Lumayan capek juga, Kelihatannya nggak gede-gede amat, tapi udah dieksplor mah lumayan capek juga, Ternyata masih ada kolam-kolam juga nih di sini nih. Kolam-kolam kecilnya nih. Untung pagernya buka, Jadi gua nggak usah muter lagi lewat belakang. Capek, lumayan, Ini ada beberapa bangunan, men. Kayaknya bekas kamar-kamar juga nih, karena ada nomor-nomornya juga nih. Dan di bawah sini ada bangunan-bangunan kayak warung sih kalau ini. Kayaknya warung sih kalau ini, men. Nah, untuk cottage yang satu ini bentuknya agak gede. Ruangannya agak lebih gede lah daripada yang di belakang sana, men. Udah jebol lagi. Halo. Assalamualaikum. Men, kenapa ketika gua atau sebagian banyak orang-orang explore ketika masuk ke bangunan terbengkalai, walaupun nggak ada penghuninya, itu harus assalamualaikum dulu, men. Yang pertama kita mengantisipasi adanya seseorang di dalam yang ditakutkan ada ODGJ atau homeless lah yang tinggal di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun nggak ada manusia di dalamnya, tapi ada makhluk lain yang mungkin berada di dalam sana, men. So, kalian pun sama, kalau misalkan masuk ke bangunan terbengkalai harus wajib mengucapkan salam. Kita lihat dari bawah dulu, men, nih. Penampakan tangganya dulu nih. Tadinya gua mau naik lagi, men, ke sini. Tapi karena gua lihat nih udah beberapa anak tangganya udah bolong-bolong kayak gini, ini gak memungkinkan untuk gua menaiki waterboom yang satu ini, men. Oke, men, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian cukup terhibur dengan video waterboom terbengkalai Linggar Jati Kuningan ini, men. Tuh, tadi gua udah naik di perosotan yang ada sana, men. Mungkin ada beberapa bangunan lagi, ada beberapa tempat terbengkalai lagi yang akan gua datangi, men. Dan mudah-mudahan di bulan Juli ini gua akan kembali membuat video-video seru lainnya. Gua akan rajin upload video-video lagi, men. Semoga kalian terhibur dan semoga channel guanya terus berkembang. Sebetulnya bukan apa-apa sih, men. Salah satunya selain gua sibuk dengan pekerjaan lain, semangat gua juga ini tuh lagi sedikit memble, men. Kenapa? Karena ya bisa dibilang untuk viewersnya belum ada peningkatan. Nah, kebetulan udah adzan juga, men. Udah azan zuhur. So, gua tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa like, share, dan subscribe, men. Peace, love, and see you next time.